dengan pujian. Karena Tuhan ini hanya bukan ku bersuka saja dikatakanku. Yang hilangkanku, oh yang hilangkanku, ku bersuka saja dikatakanku. Oh, yang hilangkanku, oh yang hilangkanku, ku bersuka saja dikatakanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kata Tuhan ini hanya Tuhan, ku bersuka saja dihilangkanku. Jadilah kau, oh jadilah kau, ku bersuka saja dihilangkanku. Oh, jadilah kau, oh jadilah kau, ku bersuka saja dihilangkanku. Bersuka saja dihilangkanku, bersuka saja dihilangkanku. Kita terus merasakan damainya, damai yang Dia berikan. Sebab Dialah penolong dan kekuatan setiap kita. Hanya dekat Allah saja. Amin.
selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dari bahaya keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia mata bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ya, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian berkata, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia
hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, Hanya Yesus jawaban hidupku. hanya Yesus, Hanya Yesus jawaban siap Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, baik, puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Beberapa kita yang hadir, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam Injil Lukas pasal 1, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-6. Ayat 5 sampai ayat 13. Ya, Injil Lukas pasal 1 ayat yang kelima sampai ayat 13. Sama-sama kita akan membacanya. 2, 3, ya. Pada zaman Herodes raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ya, puji Tuhan. Tema firman Tuhan saya beri yaitu doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Ya, doa yang dikabulkan oleh Tuhan, bahwa anak Tuhan tentu kita semua anak Tuhan punya pergumulan, punya yang permohonan doa yang akan kita doakan, yang akan kita pohonkan kepada Tuhan. Tetapi bagaimana supaya kiranya Tuhan yang mengabulkan doa kita? Ada beberapa hal yang harus kita miliki sebagai orang percaya, sama seperti ya keluarga anak Tuhan ini. Jadi
dalam ayat-ayat yang kita baca ini disebutkan di sana ya seorang imam yang bernama Sakaria yang punya istri Elizabeth. Ya, mereka punya pergumulan doa. Pergumulan doanya apa? Istrinya mandul, tidak punya anak. Ya, istrinya mandul, tidak punya anak, sudah lanjut usia. Pada zaman itu, ya seorang istri yang mandul tidak punya anak itu menjadi aib, ya menjadi aib bagi keluarga dan ya memalukan. Nah tentu itu sebuah pergumulan berat. Dan di zaman sekarang ini juga kalau seorang istri tidak punya anak itu juga menjadi satu beban bagi istri, baik juga bagi suami. Ya, maka tidak heran di zaman modern ini ada namanya bayi tabung. Ya, nah, jadi anak Tuhan bahwa ya keluarga Sakaria ini mereka adalah seorang imam disebutkan. Jadi tugasnya dia adalah seorang imam sama seperti saya lah, imam. Ya, yang dipercayakan untuk ya melakukan memimpin tata cara ibadah. Ya. Nah, saya dikatakan bahwa tatkala Sakaria ya tiba melakukan tugasnya ya untuk melakukan tugas keimaman, maka disebutkan dia ya dijumpai oleh seorang malaikat. Nah, lalu kita lihat dalam peristiwa itu dikatakan bahwa ya imam dan ya Elizabeth ini di mana mereka adalah mandul, ya tentu itu sebuah persoalan yang sangat ya pelik di dalam keluarga mereka. Nah, maka apa rahasianya sehingga kita lihat bahwa doa mereka dijawab, ya doa mereka dikabulkan sama seperti kita. Ya kita ya masing-masing punya pergumulan doa, tentu amat terlebih ya kami sebagai hamba Tuhan, ya sebagai pelayan Tuhan, ya kita merindukan supaya kita memiliki tempat ibadah, ya yang bisa parkir, ya karena kita di sini sudah terganggu parkirnya. Kalau misalkan acara-acara Paskah ya kan, apalagi acara-acara Natal, misalnya kita undang-undang, ya juga tempat seperti ini sebenarnya ya sangat-sangat ya memprihatinkan. Oleh karena itu ya kami sebagai imam punya permohonan doa. Tentu ini juga sebagai ya imam dan juga sebagai jemaat, tidak hanya imam yang memiliki permohonan doa ini, tetapi kita semua, amin, semua, supaya apa? Supaya keberlangsungan pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini boleh semakin bertumbuh berkembang, maka kita akan sama-sama memiliki hati yang terbeban melayani Tuhan. Amin. Hati yang terbeban. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya yang Tuhan selamatkan kita, yang Tuhan sudah yang tebus kita menjadi miliknya, kita ingin supaya pekerjaan Tuhan ya bertambah dan berkembang. Maka kita harus ya bersatu, kita harus sehati, kita harus sama-sama berjuang, ya. Kita harus sama-sama ya bergumul kepada Tuhan, berdoa. Ya, supaya apa? Supaya pekerjaan Tuhan boleh bertumbuh berkembang. Nah, tentu ya keluarga Imam Sakaria ini pergumulan doanya adalah seorang anak. Di mana saya katakan tadi bahwa kalau seorang istri mandul itu ya memalukan atau menjadi aib dalam keluarga. Ini adalah persoalan yang sangat berat di dalam hidup Sakaria sebagai imam atau juga istrinya. Ya, apalagi mereka sebagai seorang imam. Mungkin orang katakan, wah, ya imam tapi tidak punya anak. Mungkin juga bisa ada olokan seperti itu, ya kan? Ya, katanya dia imam, katanya dia orang percaya, tapi kok nggak punya anak.
Loh, di mana Tuhanmu, di mana Allahmu? Nah, bisa juga ya ejaan seperti itu. Nah, tetapi kita lihat pada akhirnya bagaimana doa keluarga Sakaria ini dijawab oleh Tuhan. Kita lihat di sana. Yang pertama adalah bahwa walaupun mereka ya punya permohonan doa dan di mana ya mereka disebutkan tidak punya anak dan itu menjadi satu aib, tetapi tidak mengurangi mereka untuk tetap ya hidup benar di hadapan Tuhan. Coba kita lihat di dalam ayat yang keberapa itu, ayat yang ke ya di dalam ayat yang ke-6 ya, bisa dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah. Amin. Jadi ya Imam Sakaria dan istrinya Elizabeth, mereka adalah benar di hadapan Tuhan. Jadi kalimatnya mereka keduanya, suami istri, keduanya adalah benar di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Amin. Firman Tuhan kita dengarkan minggu yang lalu, ya, bahwa di mana kita berkenan kepada Tuhan, kita bukan mencari pujian daripada manusia. Bukan supaya kita berkenan kepada manusia, supaya ya kita menyenangkan hati manusia, tetapi supaya kita menyenangkan Tuhan, supaya kita betul-betul ya berguna bagi Tuhan dan Tuhan berkenan kepada kita. Itulah tujuan kita. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, maka tentu juga ya